Puji nama Tuhan. Selamat malam, Shalom. Haleluya. Saya percaya ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa kita semua hari ini bersyukur. Hari ini hari spesial sebenarnya, karena kita memperingati bagaimana Yesus naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, dia berkata dia akan sediakan tempat buat kita. Amin. Dan setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus menerima Roh Kudus di dalam hati kita untuk dituntun, dipimpin di dalam jalan-jalan kebenarannya. Sebab itu mari sore hari ini dengan penuh syukur kita mau datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan selalu Engkau nyatakan hari lepas hari. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Berkati kiranya ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami tahu semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia untuk kasih setianya dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
boleh shalom. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus cinta engkau. Amin. Sayang Yesus. Oh, biar bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya.
pendek ya, pujian ini pendek saja, tetapi pujian ini diambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan aku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara percaya bahwa engkau punya Tuhan yang baik. Amin. Dia satu-satunya yang harus engkau percaya. Haleluya. Karena kasih
Terima kasih. Kami terus mengucap syukur setiap perjalanan yang kami lalui, kami boleh bersama Engkau Tuhan. Dan terus kami berdoa untuk perjalanan ke depan pun kami mau tetap bersama Engkau Tuhan. Sekarang berbicaralah lewat mulut hamba-Mu ini, apa isi hatimu. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk setiap telinga yang mendengar. Kiranya boleh menjadi pesan dari Tuhan sendiri. Dan setiap benih ini boleh tumbuh di tanah yang subur, di hati anak-anakmu yang menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini saya mau ngajak semuanya belajar dari Keluaran 20 ayat 3. Turun Allah lain. Ya. Langsung ya, kita baca aja nih pendek. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini ayat sangat sederhana, sangat jelas. Ini adalah pasal pertama dari 10 perintah Allah. Saudara, saya yakin poin pertama itu adalah poin yang sangat penting. Tidak mungkin poin yang tidak penting ini ditaruh di pertama. Ya, tapi kadang kita tidak membahas Allah lain ini terlalu jauh. Nah, hari ini saya ingin ayo kita bareng-bareng. Apa sih dimaksud Allah lain? Ya, saudara pernah tidak berpikir dari 12 suku Israel yang paling baik itu siapa? Yusuf. Betul? Yusuf itu paling baik, paling prestasinya segalanya, saudara. Dari dia disakiti, dimasukin sumur, sampai dia dijual ke orang Ismail, sampai dia dituduh dia punya komitmen, sampai dia mau diperkosa, dia lari. Artinya apa? Orang ini punya standar komitmen yang luar biasa. Tapi pernah tidak saudara tanya, kenapa Tuhan memberikan kerajaannya tidak di Yusuf, tapi di Yehuda? Siapa Yehuda? Ya, Yehuda ini salah satu suku dari Israel yang menjadi cikal bakal singa dari Yehuda. Ya, apa sih baiknya Yehuda? Coba tahu saudara. Yehuda ya loh. Waktu Yusuf dimasukin sumur, terus ada orang Ismail lewat. Sik, ini jangan kita buang ke sumur, kita jual aja, dapat duit. Akhirnya apa? Yusuf ini diambil, dijual sama orang Ismail. Setelah dijual, itu apa artinya? Dia mau dijadikan budak. Waktu dia dijadikan budak, apa artinya saudara? Sama saja membunuh. Karena zaman itu tidak ada budak yang umur panjang. Karena dia disiksa, diperlakukan dengan amat sangat. Tapi dengan perantaraan Tuhan, penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi seorang yang nomor satu di Mesir. Ya, satu itu. Kedua saudara, Yehuda adalah seorang yang suka main cewek. Ya, terbukti di saat istrinya meninggal, dia mengambil orang jalanan yang ternyata mantunya sendiri. Mantunya nyamar, tapi dia tidak tahu mantunya adalah namanya Tamar. Oke, jadi saya ngomong, Yehuda bukan orang baik-baik. Tapi kenapa? Kenapa kok seorang yang tidak baik-baik ini kok Tuhan pakai garis keturunannya buat silsilah seorang Yesus? Ya, kita lihat. Yehuda adalah anak dari Rahel. Oke? Rahel adalah istri kedua dari Yakob. Oke? Waktu sama Yakob mau keluar dari Laban, dia pergi bawa Rahel sama Lea. Waktu Rahel dibawa pergi, apa yang dilakukan?
dia mencuri terafim. Terafim milik ayahnya diumpetkan di dalam pelananya. Artinya apa, saudara? Artinya Rahel adalah penyembah berhala. Terafim itu adalah patung yang jadi sembahan orang Israel. Berarti saudara, karena seorang Rahel ini penyembah berhala, Tuhan tidak izinkan. Biarpun seorang Yusuf adalah orang yang baik, tapi berbeda sama Lea, saudara. Lea ini tidak dicintai sama Yakub. Dari anak pertama dia sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti penderitaanku. Waktu anak pertama Ruben, anak kedua Simeon, anak ketiga Lewi, anak ketiga Yehuda, dia selalu mengucapkan, Tuhan mengerti penderitaanku. Tuhan tidak, suamiku tidak mengasihi, kali ini bisa mengasihi. Yang terakhir anak keempat Yehuda, Tuhan aku bersyukur Kau memberi aku anak laki-laki. Artinya apa? Lea ini seorang yang memanggil nama Tuhan. Nanti saudara, inilah bedanya seorang Lea dan seorang Rahel. Jadi orang tua sangat penting buat anaknya. Jadi jangan lupa saudara, banyak kita di sini yang diberkati, anak-anak diberkati. Kenapa? Karena orang tua memanggil Tuhan kita dengan benar. Ya, saudara. Ini saya ambil satu contoh lagi. Kenapa yang jadi raja setelah Daud? Salomo. Nah, sebentar ya saudara, saya kering sekali. Ya, secara normal ya, kalau saya mikir ya, harusnya itu yang jadi keturunan raja itu bukan Salomo. Siapa? Anak Mikal. Kenapa? Karena Mikal itu sudah keturunan Saul, sudah keturunan raja. Tapi Mikal tidak punya anak sudah. Kenapa Mikal tidak punya anak? Karena dia waktu Daud menari-nari buat Tuhan, dia ngecek. Waktu Daud ini nari-nari ada tabut Tuhan, ngiring tabut Tuhan, Daud nari. Mikal ini ngecek, buat apa kamu merendahkan diri seperti itu? Saya berpikir gini loh, Tuhan langsung marah, langsung tidak buka kandungannya. Saya berpikir gini loh, kok baca ini ganjel ya? Tuhan itu kok tidak kenekan ya? Maksud sih dia ngomong gitu aja kok harus nutup kandungan? Saya berpikir kok tidak enak sekali gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu saudara, tidak seperti itu. Ya, gini. Waktu Daud mau dibunuh sama Saul, ya, dilempar tombak, dia tahu kalau dia akan dibunuh. Akhirnya apa? Dia masuk kamar, dia ngomong sama istrinya Mikal. Apa yang terjadi? Sudah, kamu pidato. Mikal ngomong, kamu pergi, kamu turun dari sini loh. Kamu saya besok, kamu nanti mati pasti. Akhirnya apa yang dilakukan Mikal? Mikal ini melakukan ambil terafim, taruh di kamar, taruh di kasur, ditutup selimut. Biar itu dikira Daud. Artinya apa? Mikal seorang penyembah terafim. Ngerti saudara? Jadi bukan karena cuma ngolok-ngoloknya kok. Jadi saya berpikir, enggak lah, Tuhan ini enggak kayak kita, anak-anaknya gelut di sekolahan, maminya dilaporin, nih, aku ditendang itu, ngamuk, aku pengen tipis saudara. Tidak Tuhan. Saudara apa? Tuhan tidak setipis itu. Jadi ngerti ya saudara, di luar di Semarang banyak TikTok yang beredar. Mereka banyak menghujat orang Kristen gini gitu. Kenapa mereka berhujat? Mereka menghujat. Kenapa mereka mengeluarkan statement? Kenapa? Karena mereka punya Allah lain. Karena mereka punya Allah lain, sehingga mereka menghujat. Inilah yang dilakukan Mikal. Ya, sehingga Tuhan tutup kandungannya. Lihat, jadi hati-hati saudara. Untuk seorang ibu, jangan sampai ada Allah lain. Karena Allah lain ini berbahaya. Allah lain adalah perzinahan rohani. Kalau kita berzina jasmani,
Itu yang kita telikung sama pasangan kita. Tapi kalau kita mau berzina rohani, kita itu menelikung Tuhan kita. Jadi nanti bobotnya jauh lebih berat. Ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, banyak sekali mereka lakukan. Yang keras, yang ngomel, Tuhan masih biasa. Tapi tahu nggak, puncak kemarahan Tuhan waktu di padang gurun setelah ada yang namanya lembu emas. Patung lembu emas ini adalah penyembahan Allah lain. Inilah puncak kemarahan Tuhan. Ngerti ya? Jadi sampai Tuhan, Musa, aku tidak akan sertai kamu. Kamu jalan no. Kamu jalan aja sama malaikatku. Aku tidak akan sertai kamu daripada kamu mati. Kenapa? Karena itulah murka Tuhan. Waktu sebelum-sebelumnya kemarahan Tuhan tidak sampai sebegitunya, saudara. Tapi begitu ada Allah lain yang terjadi berbeda. Oke, ya. Ini cerita versi Alkitabnya. Ya, sekarang aplikasinya, saudara. Allah lain itu berarti ada sesuatu sesembahan yang kita lakukan. Ya, berupa patung itu kelihatan, saudara. Tapi yang tidak kelihatan itu yang lebih berbahaya. Ya, kita buka di Kejadian 3 ayat 5. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan dan kamu akan, nah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Berarti saudara, karena ini makanya Adam jadi pengen apa? Jadi seperti Allah, menjadikan dirinya itu Allah lain, seperti Allah. Jadi saya ngomongnya apa? Ini original sin, dosa yang dimiliki kita semua. Tidak terlepas siapapun, kita punya keturunan dari Adam. Kita mempunyai yang namanya original sin. Ya, pengen seperti Allah. Apa sih? Kita pengen dihormati, kita pengen dipuji. Apa sih? Kita pengen diperlakukan istimewa. Artinya apa? Kita pengen menjadikan diri kita Allah lain. Kita tidak sadar, saudara. Kita tidak sadar, tapi kita sering melakukan ke situ. Kita sering melakukan supaya kita tuh mendapat hal itu. Padahal yang namanya segala kehormatan, segala pujian hanya milik Tuhan. Tapi kita sering mengambil jatahnya itu. Jatahnya itu kita ambil. Kenapa? Yaitu karena original sin itu, natural sin kita itu seperti itu, saudara. Ya, jadi yang paling kita takutin itu kan dosa yang tidak kita sadari, yang seperti pernah saya bahas, batuk sama cancer. Batuk kelihatan gejalanya, cancer tidak kelihatan gejalanya. Kita berzina, membunuh, menipu kelihatan berdosa. Tapi di saat kita menjadikan diri kita Allah lain, kita tuh tidak kerosok, tidak rumongso. Seakan-akan itu it's okay, tidak apa-apa. Padahal ini adalah kita melakukan selingkuh. Kita menyelingkuhi Tuhan kita. Siapa sih di sini yang tidak butuh pengakuan? Tidak ada, saudara. Semua
semua orang, dari semua level, dari semua umur, semua butuh yang namanya pengakuan. Saya butuh, teman-teman semua butuh, kalian semua butuh. Saudara, saya mau cerita. Minggu lalu saya tidak bisa ikut ibadah di tempat ini karena saya harus ngantar anak saya ikut lomba di Jogja, lomba masak. Anak saya ini sekolah di Surabaya, saudara. Dari Surabaya itu bawa berat banyak sekali karena dia harus masak, pancing, wah semua saja penuh sampai. Saya ini sudah khawatir aja. Khawatir itu kenapa? Dari berangkat itu sudah ngomong, pihak membawa mobil dewi, tidak usah naik kereta, ya bisa nih, barangnya banyak. Ya wis, akhirnya apa? Karena khawatir saya ngalah. Saya ke Surabaya dulu sudah. Saya pura-pura Surabaya ada urusan, padahal saya memang mau nemenin dia. Surabaya, tapi ikut pulangnya, ikut ke Jogja. Wes dia nyupir siapa, saya ngikuti aja, saya kasih dia kesempatan semuanya. Saya ikut, saya di belakang sama istri saya. Dia nyupir, oke. Sampai Jogja itu hari Rabu, Kamisnya pertandingan, saudara. Setelah pertandingan, saudara, hari Sabtu tuh dia harus pulang. Saya ngerti, saudara. Dia tuh tidur tuh jam 3 malam, persiapan semua dan lain-lain. Tidur tuh setiap hari 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Nek saya pakai balik lagi, dia tuh sudah pasti tidak mau. Akhirnya saya kirim supir, saudara. Saya kirim supir anaknya sudah tidak usah, rapopo. Tapi saya tahu dia sudah capeknya luar biasa, sudah tidak bisa tidur, sudah luar biasa. Akhirnya supir tak kirim, tetap tak kirim. Tahu saudara, supir dikirim apa yang terjadi, saudara? Supirnya cuma suruh duduk, tetap digo balik nyupir sendiri, saudara. Saudara, tahu kan? Anak belum 20 tahun aja sudah butuh yang namanya pengakuan. Itu natural, saudara. Dia cuma butuh apa? Butuh diakui shopping. Padahal saya tahu berapa tahun yang lalu pun dia sudah nyipir Semarang Jakarta, tidak apa-apa gitu. Tapi kan kondisinya berbeda. Tapi dia tetap mau menunjukkan aku iso. Apa itu, saudara? Pengakuan. Jadi tidak bisa ngomong, oh kai sing butuh iki ora. No, saudara. Kita semua punya kodrat itu. Kita tuh butuh diakui. Sekarang gimana caranya kita ngelola? Kenapa kita bisa butuh kehormatan, butuh diakui? Kenapa? Karena dasarnya satu, saudara. Kita ini punya ego. Yakobus 3 ayat 16. Semua ada di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Disitulah segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Ngerti ya? Jadi kita semua basicnya adalah ego. Kita lahir cengeng koek, tidak ada yang tangannya dada. Semua tangannya ego. Artinya apa? Aku. Iki we. Nanti saudara, kalau kita sudah ngerti kondisi kita seperti ini, apakah kita mau terus kita ledakan? Kalau kita sudah tahu, apakah kita mau terus? Ya, kita harus pangkas. Kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita bangun firman. Kita banyak hal yang kita harus minta. Tuhan mampukan untuk melewati semuanya. Untuk memotong setiap hal-hal yang tidak pernah di depan Tuhan. Ya, di samping kita juga harus berusaha. Oke? Oh, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah ini, sudah itu. Tidak juga, saudara. Ulangan 29 ayat 29. Tolong ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ya, stop dulu. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Nanti saudara, jadi banyak hal di firman ini yang tersembunyi dan itu bukan hak kita. Tapi saudara ngerti,
orang berlomba-lomba untuk membuka hal yang tersembunyi dengan versinya masing-masing. Oh, aku dapat dari Tuhan, oh aku dapat dari Tuhan ini. Saudara ngerti, waktu dulu pertama yang namanya kredit card pertama keluar, wah kayak apa ibunya, wah ini nanti antikris ini itu. Setelah jalannya waktu, teknologi lewat itu sudah hilang. Tapi semua dihubungkan ke situ semua. Ini ada lagi, Pentakosta ketiga keluar lagi. Banyak lagi saudara yang keluar bermunculan. Ada lagi antikris ini yang keluar. Siapa? Mantunya Trump. Siapa? Elon Musk. Dasarnya apa? Ini dihubungkan semua. Saudara, ini hanya mau cari sensasi. Supaya apa? Supaya tampak wah, supaya ada sesuatu sensasi. Padahal Tuhan sudah ngomong, hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan, tapi hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita. Tapi kita ini sedang pensol yang tersembunyi ini diutik-utik. Kenapa? Karena kita mau menjadi Allah. Ya, bisa dilakukan saudara. Kita tidak sadar saudara, seakan-akan kita ini bukan sesuatu. Tapi itu belum tentu benar saudara. Oke. Nah, sekarang selain kita sudah harus dekat sama Tuhan, kita bangun hubungan, kita juga berusaha secara normal. Ya, wah saya minum terus nih. Siapa tahu nanti saya di-endorse sama yang punya, saya yang punya ini. Ya semoga yang punya denger lah. Ini nggak kontrak aja nanti. Saudara, setelah kita belajar firman, kita juga harus cari solusi, saudara. Ya, pertama solusi pertanyaan, kita belajar melayani, saudara. Saya ngomong jangan hanya melayani di gereja atau persembahan doa. Ya, saya nggak ngomong melayani di Persultan atau gereja jelek ya, saudara. Tapi melayani harus di semua tempat. Melayani di gereja itu banyak yang berdagang, banyak yang topengan. Tapi kalau kita di rumah melayani, sudah kita tidak akan bisa pasang topeng kita. Kita melayani di rumah, kita melayani di lingkungan, kita melayani di gereja. Jadi kita apa? Belajar memotong ego kita supaya ego kita tidak naik. Dengan ego kita tidak naik, kita tidak menjadikan kita ini Allah lain. Tapi saudara, dari hal yang paling sepele, loh, saya di rumah pun mesti ngosek kamar mandi loh, saudara. Cuci piring juga masih cuci piring. Untuk apa, saudara? Ya, saya juga mau latih saya sendiri supaya ego saya ini tidak cuma perintah. Supaya apa? Supaya saya tidak menjadikan saya Allah lain. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita coba namanya belajar memberi pujian. Kalau saya memberi pujian ke Pak Irwan, Pak Yiri itu biasa, karena mereka levelnya jauh di atas saya. Ya, tapi saya harus belajar memberi pujian kepada orang-orang yang di bawah saya. Ya, orang kalau sama level yang atas itu beri pujian gampang, saudara, itu biasa. Tapi biasanya orang sama yang di bawah itu selalu menginjak. Tapi kita belajar kasih apresiasi mereka. Jangan cuma mengkritik. Mengkritik itu hanya menunjukkan kalau kita tuh lebih benar. Nanti kan yang tadi saya ngomong, sekarang itu banyak sekali yang namanya beda doktrin aja harus ribut, beda pengajaran harus ribut, dan terus dibahas terus, keluar di TikTok, keluar di
diri terus untuk menunjukkan apa? Menunjukkan aku yang lebih benar. Untuk menunjukkan apa? Aku sih lebih pintar. Itu sebetulnya apa? Ya mau jadi Allah. Apa perlu sih? Tidak perlu. Dasar kita semua adalah kasih. Ya, jadi kalau kita mau cari Tuhan, kita belajar untuk mulai, apalagi orang yang jahati kita, orang yang kita tidak senang, kita rangkul. Itu adalah pelajaran paling sulit. Kalau kita baik sama orang yang baik, kita alah saudara, tidak usah belajar sama firman. Orang luar semua bisa. Tapi kalau kita belajar firman, kita belajar baik sama orang yang tidak baik sama kita. Kita doakan orang yang jahat sama kita. Percaya saya, doa ini loh, sponsor belum dijawab gini terus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang enak, gampang, itu kita tuh tidak ngerem. Tapi maksud saya gini, tahun ini kita ini apa Pak Pendeta? Tema penderitaan untuk kemuliaan. Artinya apa? Kita ini harus bisa ngerem. Yang namanya ngerem itu berarti akan ada gesekan antara keinginan dan yang ditahan. Itu namanya penderitaan, saudara. Kalau kita tidak berani ngerem, kita tidak berani masuk ke situ, kita tidak akan pernah masuk namanya kemuliaan. Diguas terus, apa keinginan kita, apa yang ada di kepala kita diguas terus diumbar. Coba nanti kita, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa mencari rencana Tuhan. Amin. Saya undang teman-teman untuk nyembah. Jadi saudara, kadang kelihatannya sepele, tapi saya ngomong perjalanan rohani ini tidak main-main, saudara. Tidak main-main, karena ini membawa dampak sampai ke bawah kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyembah sebentar. Yesus
firman-Mu sudah diberitakan, benih sudah ditaburkan. Biarkan benih ini terus boleh tumbuh di dalam hati anak-anak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mengerti setiap firman ini, sehingga firman ini tidak berhenti sampai di sini, tapi menjadi pedoman untuk kami boleh melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup langsung Pak. Padahal saya sudah bilang sama pendeta hari, kamu sekalian doa berkat. Dia lo nanti kasihkan saya. Ya saudaraku, jadi tadi sudah disinggung, Yehuda kok dikasih porsi sebagai raja, gitu kan? Ya satu hal, Yehuda itu gini. Binyamin itu mau ditahan sama Yusuf. Terus Yehuda mau gini sama Yusuf, jangan dia kita, aku aja. Kenapa saudara? Dia bilang, aku udah bisa lihat nanti bapakku tahu kalau Binyamin ditahan, mati nggak ada. Ya saudara, artinya Yesus itu tidak ego. Kenapa Yesus mau disalib? Karena dia tidak tega. Bapak itu sayang manusia. Kalau manusia masuk neraka, dia lihat bapaknya sedih, dia tidak tega. Karena itu Yesus tidak apa-apa, dia disalib, penderitanya luar biasa. Ya, lah konsep kekristenan itu harus itu sama Tuhan itu jangan sampai kita tego. Dosa apa lah, paling kita ampun diampuni. Ya saudara, tidak boleh gitu. Anda harus tahu, setiap kali kita melakukan dosa itu menyakiti hati Bapak. Ya, dan Anda tidak yakinnya ada apa? Tuhan itu penuh kasih karunia. Aku minta ampun, diampuni. Kamu tidak nimbang rasanya Bapak di surga. Ya saudara. Anak itu loh sama bapakmu. Coba bapakmu tuh lihat kamu bejat gitu dia nangis. Apa ya? Kamu tegel. Gak tegel. Karena itu kerajaan itu dikasihkan sama Tuhan Yesus. Dia raja. Ya saudara. Nah, untuk mengubah semuanya itu tadi yang diceritakan disampaikan Pak Hari itu intinya satu saudara. Mindset itu ubah. Mindset itu kebenaran dalam diri kita yang memainkan sampai kita mengeksekusi tindakan. Ya saudara. Lah mindset itu ada dua, mindset dunia sama manusia. Kalau mindset dunia itu maunya dependent. Aku bebas. Aku nggak mau diatur. Aku mau nyawa, aku mau ke sana kemari. Itu sakar budaya. Nah itu konsep dunia. Ya saudara. Saya kalau pergi luar negeri, saya itu mikir sembahyang. Tuhan boleh tidak? Kecuali kalau saya ada Amerika, tilik anak dah, itu lain. Saya tilik. Tapi saya kalau pergi itu mikir kan? Bisa. Tapi saya tidak mau dependent, saya mau independen. Roma 12, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan ikuti dunia. Lah konsep mindset dunia itu apa? Aku mau bebas, aku mau begini, mau gitu, sakarku dewek. Nah itu yang harus bertobat. Dan yang kedua, mindset manusia apa? Lihat yang kelihatan. Ya saudara, itu mindset manusia. Ya saudara. Kata Tuhan, kamu harus mindset lihat yang tidak kelihatan. Itu yang susah. Tuhan mana akan kelihatan? Ya, taruhlah hartamu di surga. Harta apa akan kelihatan?
Ya, manusia suka yang kelihatan. Anda pilih pasangan simbolnya rupa dulu. Terus jangan lihat rupa. Ya, itu udah gampang. Saya sendiri aku udah gampang. Yang tadi yang disampaikan tadi itu sekarang ubahlah mindset. Ya, mindset kerajaan atau mindset firman Tuhan. Jangan mindset dirimu dewe. Aku iso, aku gede. Aku punya kedudukan sakarepku dewe lah. Itu jangan begitu. Ya, dan jangan sekarang menilai seseorang itu dari mana. Menipu, sorry. Ya, sorry. Lihat ada orangnya, aduh, wah, PE. Jadi kalau cari karyawan Kristen tuh, ini belum tentu loh. Itu jujur. Jangan lihat dengan mata. Ya, yuk kita terima berkat Tuhan. Setelah itu pengumuman. Ya, kita bangkit berdiri, kita angkat. Kita tatahkan tangan kita. Bapak Surgawi, terima kasih Kau berkati hamba-Mu Bapak Hari yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran. Terima kasih untuk pelajaran pengajaran firman-Mu, supaya kami Tuhan hidup benar, tidak berdasarkan kebenaran kami sendiri, tapi berdasarkan kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami mewarisi sifat-sifat yang ingin memuliakan diri sendiri, yang ingin bahwa kami ingin dipuji, dihormati, disembah. Tuhan, tolong kami supaya kami punya mindset yang beda yang Tuhan sudah sediakan, yaitu menurut firman. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menjagai kita, menuntun kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan kau memberikan kau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan, kita sudah diberkati. Sebelum kita pulang, mari kita melihat pengumuman. Oke. Menara doa setiap hari Kamis di tempat ini jam 11 siang. Bapak Ibu yang bisa bergabung, silakan bergabung setiap hari Kamis. Oke, untuk tanggal 5 Juni akan ada tamu ya di tempat ini. Jadi mari kita undang juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa bergabung dalam ibadah hari Kamis 5 Juni yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hesti Lumintang, MA-PH. MA-PH. Oke, ya itu saja pengumuman. Sampai jumpa minggu depan dengan semangat yang baru, dengan hati yang penuh sukacita. Selamat malam, shalom.